Saya akan membahas nomor 1, yaitu diketahui A 3,1 dan garis G persamaannya 2Y min X plus 1. Kemudian titik A merupakan titik sudut persegi panjang dan garis G memuat salah satu sisi persegi panjang. Tentukan A persamaan sisi-sisi persegi panjang, B luas persegi panjang. Dijawab. Nah, untuk menyelesaikan yang A, itu kita bisa misalkan dulu. Kan persegi panjang, jadi kita bisa misalkan ABCD ini adalah persegi panjang yang memuat titik A dan garis G, lalu memuat AB. Kenapa AB? Karena garis G ini memuat salah satu sisi persegi panjang. Nah, kemudian bisa kita gambarkan di sini. Ini 1, 2, 3. Nah, untuk titik A ini 3,1, berarti titik A berada di sini. Nah, kemudian kita bisa mencari garis G. Nah, persamaan garis G ini 2Y min X plus 1. Nah, untuk X sama dengan 0, kita dapat peroleh garis G persamaan 2Y min 0 ditambah 1 sama dengan 0. 2Y sama dengan min 1. Y sama dengan negatif 1/2. Jadi titiknya 0, negatif 1/2. 0 di sini, lalu ini kan 1 di sini, berarti negatif 1/2 di sini. Jadi titik ini di sini titiknya. Kemudian untuk Y sama dengan 0, berarti 2 dikali 0 negatif X plus 1 sama dengan 0. 2 kali 0, 0, berarti X sama dengan 1. Karena min X sama dengan min 1, berarti kita peroleh X sama dengan 1. Jadi X-nya adalah 1, Y-nya 0. Kita tempatkan X1 di sini, Y-nya 0 di sini. Jadi kita peroleh garis G di sini. Kita tarik garis. Nah, ini adalah garis G. Lalu selanjutnya kita bisa menentukan gradien garis G dengan cara persamaan G-nya. Persamaan G-nya kan 2Y min X plus 1 berarti sama dengan 0. Berarti 2Y ini sama dengan X min 1. Y sama dengan 1/2 X min 1/2. Jadi gradien garis G-nya ini adalah 1/2. Nah, dalam menentukan persamaan sisi-sisi persegi panjang yang lain, selanjutnya kita bisa menentukan garis-garis yang tegak lurus dengan garis G. Kita cari garis-garis yang tegak lurus dengan garis G dan tetap melalui titik A ini. Nah, misalkan kita beri nama garis H. Dia harus tegak lurus ya. Harus tegak lurus. Nah, anggap saja ini tegak lurus, berarti kita beri nama garis ini adalah garis H. Kemudian
garis H ini kita anggap dia memuat AD. Jadi ada kemungkinan bahwa D itu di sini. Garis G ini memuat AD. Nah, karena H tegak lurus dengan G, maka MH ini sama dengan negatif 1 per MG. Berarti sama dengan negatif 1 per 1 per 2. Sama dengan negatif 2. Nah, setelah itu kita bisa menentukan persamaan garis H-nya. Sehingga persamaan garis H ini kita dapatkan dari Y min YA sama dengan MG dikali X min XA. Nah, Y min YA ini Y tetap, lalu YA-nya kita isi, YA-nya 1, MG-nya kita isi negatif 2, X min XA-nya 3, berarti Y min 1 sama dengan min 2X, min 2 kali min 3 plus 6. Y plus 2X min 1 min 7 berarti min 1 min 6 berarti min 7 sama dengan 0. Nah, untuk mencari persamaan lainnya lagi, kita bisa misalkan sudut C. Nah, ini kan berarti di sini ada AD, berarti C di sini, C dan D di sini. B di sini. Jadi kita bisa memisalkan. Misalkan titik C ini aku ingin 0,5, berarti di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi titik C-nya di sini. Ini titik C. Ini kurang lurus ya, harusnya di sini persamaan garis H karena tegak lurus. Nah, karena titik C 0,5, di mana C ini tidak berada pada garis G, dan kita dapat menentukan dua persamaan lainnya. Karena C tidak berada pada garis G, kita dapat menentukan dua persamaan lainnya. Kemudian kita bisa misalkan dengan suatu garis yang memuat sisi BC. Sehingga kita misalkan dulu garis yang memuat sisi BC. Berarti B di sini. Kita misalkan garis yang memuat sisi BC di sini. Dengan syarat ini harus tegak lurus dengan G ya. Kita misalkan ini adalah garis I. Jadi sehingga kita dapat memperoleh ketika garis I ini tegak lurus dengan garis G dan tetap melalui titik C, berarti ini kita anggap ini B. Melalui titik C, maka MI ini sama dengan negatif 1 per MG. Sama dengan negatif 1 per 1 per 2 sama dengan negatif 2. Jadi MI-nya sama dengan negatif 2. Sehingga kita dapat memperoleh persamaannya. Sehingga persamaannya kita tulis di sini. Nah, persamaannya ini
Y min YC sama dengan MI X min XC. Y min YC nya kita masukkan, YC nya 5, lalu MI nya kita masukkan negatif 2, X min XC nya 0. Jadi Y min 5 sama dengan negatif 2X. Y plus 2X min 5 sama dengan 0. Jadi ketemu persamaannya. Lalu selanjutnya misal garis C, kita buat sebuah garis lagi. Kita misalkan garis itu dengan garis C. Dia ini memuat sisi CD. Berarti benar D-nya di sini. Ini D. Berarti ada suatu garis di sini. Dan garis ini kita beri nama garis C. Nah, garis C ini tentu tegak lurus dengan garis H. Dia tegak lurus dengan garis H. Nah, karena C ini tegak lurus dengan H dan melalui titik, maka gradien H, kita hitung. Gradien H ini sama dengan, ini kita masukkan Y min plus 2X min 7 sama dengan 0. Y sama dengan min 2X plus 7. Berarti gradien H-nya, MH-nya itu negatif 2. Nah, sehingga kita bisa memperoleh bahwa sehingga MJ ini sama dengan negatif 1 per negatif 2 sama dengan 1/2. Nah, lalu kita dapat memperoleh persamaannya dengan cara seperti tadi. Persamaannya berarti Y min YC sama dengan MJ X min XC. Kita masukkan Y min 5 sama dengan MJ-nya setengah X min XC-nya 0. Jadi Y min 5 sama dengan setengah X. Y min setengah X min 5 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan 2 supaya menghilangkan angka 2 di bawah ini. Jadi 2Y min X min 10 sama dengan 0. Nah, dengan demikian kita dapat peroleh. Dengan demikian persamaan sisi-sisi persegi panjang adalah nih, mulai dari awal tadi ada ruas garis AB, lalu ada BC, CD, DA. Nah, untuk AB ini berarti menggunakan persamaan garis G. Nah, persamaan garis G tadi ini tuh 2Y min X plus 1 sama dengan 0. Nah, garis BC berarti dia menggunakan persamaan ini. Persamaan garis I. Nah, persamaan garis I itu Y plus 2X min 5. Ini garis I. Berarti Y plus 2X min 5 sama dengan 0. Kemudian garis CD berarti garis
J. Nah, ini 2 garis J berarti persamaannya 2Y min X min 10 sama dengan 0. Kemudian garis DA. Nah, untuk sisi DA ini berarti kita menggunakan persamaan garis H, yaitu ini. Garis H persamaannya Y plus 2X min 7 sama dengan 0. Selesai. Selanjutnya membahas yang 1B, luas persegi panjang. Nah, diketahui titik A-nya 3,1 dan sudah diketahui juga persamaan sisi-sisi persegi panjangnya. Nah, kita tinggal mencari luasnya. B, luas persegi panjang. Nah, rumus luas persegi panjang ini kan sama dengan panjang dikali dengan lebar. Nah, kita menggunakan yang ini sebagai panjangnya, lalu ini sebagai lebarnya. Nah, diperoleh jarak berarti sama dengan jarak titik A. Ini sebagai lebarnya, ini sebagai panjangnya karena lebih panjang. Jadi, kita peroleh bahwa panjangnya ini adalah jarak dari titik A ke garis J, lalu dikali dengan lebarnya. Lebarnya itu jarak dari titik A ke garis I di sini, ke I. Nah, berarti dapat kita peroleh jarak AD dulu. Kita menghitung yang jarak dari titik A ke J dulu. Nah, jarak dari titik A ke J ini berarti AD. Nah, berarti kita dapat peroleh bahwa jarak AD ini sama dengan nilai mutlak 2YA min XA min 10, lalu ininya plus minus akar 2 kuadrat plus negatif 1 kuadrat sama dengan 2 kali YA nya dimasukin, YA nya 1, negatif XA nya 3 min 10 per akar plus minus akar 4 ditambah 1 sama dengan 2 kali 1 2 dikurangi 3 negatif 1 negatif 1 negatif 10 negatif 11 per plus minus akar 5. Jadi karena ini adalah jarak itu selalu positif, berarti dapat kita peroleh 11 akar 5. Nah, untuk menghilangkan akarnya, kita kali dengan akar 5 per akar 5. Sama dengan 11 akar 5 per 5. Nah, kemudian jarak dari titik A ke I, berarti A ke I, berarti AB. Jarak panjang AB, jarak AB, panjang AB. Nah, berarti kita masukkan Y plus 2X min 5 per akar plus minus akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, sama dengan kita masukkan A-nya. Ini YA XA. Kita masukkan YA-nya itu YA-nya 1. Berarti 1 ditambah 2 dikali XA-nya 3 dikurangi 5 per A plus minus akar 1 ditambah 4 sama dengan
1 ditambah 2 kali 3, 2 kali 3 6, 7, 2 per akar 5, plus minus akar 5. Nah, karena selalu positif, berarti 2 per akar 5. Nah, untuk menghilangkan akar 5-nya sama, per akar 5 berarti 2 akar 5 per 5. Nah, karena kita ditanyakan luas persegi panjang, itu jarak dari titik A ke C dikali jarak dari titik A ke I, berarti kita dapat memperoleh. Jadi, luas persegi panjang adalah 11 akar 5 per 5 dikali 2 akar 5 per 5 sama dengan 22 dikali 5 per 25. Nah, ini kita coret 1 berarti 25 dibagi 5 sama dengan 22 per 5. Selesai.